Gara-gara terjerat utang, seorang kepala desa di Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur nekat menggadai mobil ambulans milik desa. Tidak hanya ambulans, sepeda motor milik perangkat desa juga turut digadaikan. Satu bulan sudah mobil ambulans milik desa Kampung Baru Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang terparkir di rumah salah seorang warga. Mobil ambulans tersebut telah digadaikan oleh Kepala Desa Kampung Baru sebagai jaminan atas utang sebesar 10 juta rupiah. Awalnya Kepala Desa menggadaikan motor milik istrinya kepada warga tersebut. Namun, motor diambil oleh istri, sehingga warga penerima gadai terpaksa mengambil mobil ambulans sebagai jaminan utang. Tidak hanya ambulans, sebelumnya motor milik salah satu perangkat desa juga digadaikan oleh Kepala Desa dan sampai kini belum dibayar. Waktu pertama aku Vario digadaikan, Varionya Bulura, nah, terus Varionya itu diambil Bulura, otomatis kan yang punya uang itu minta barang lagi, terus barangnya Lurah kan nggak ada sudah. Paling ya terpaksa siaga itu dibawa, ngoten ceritanya. Nilainya sampai berapa itu, Pak? Kemungkinan 10 atau 20 sampai 20 lah. Saat hendak dikonfirmasi, Kepala Desa sudah beberapa bulan tidak masuk kantor. Atas kejadian ini, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang akan memanggil Kepala Desa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 8 orang saksi dalam kasus siswa SMA di Surabaya yang dipaksa minta maaf dengan bersujud dan menggonggong. Namun demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Mendorong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Polisi menyelidiki dugaan perundungan terhadap siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur yang dipaksa meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 8 orang saksi, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menjelaskan dalam kasus ini pihaknya menyarankan untuk melakukan mediasi, namun pihak sekolah yang menjadi korban mendesak polisi melanjutkan kasus ini. Namun demikian, ya kita terus melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ini. Ya konstruksi hukumnya nanti seperti apa, gitu kan? Konstruksi peristiwa seperti apa, sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya. Berarti proses hukumnya tetap berlanjut, kan? Ya, proses hukumnya tetap berlanjut. Iya, tetap berlanjut. Ini kan juga bukan anak, kan? Orang dewasa. Kan? Ya, nanti tetap kita lanjutkan ya proses ini. Cuman sekali lagi itu tadi, ya kita ultimum remedium lagi. Ya ini menyangkut masa depan anak. Jangan sampai anak itu terganggu gara-gara peristiwa ini. Pihak keluarga ES yang dipaksa meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong menyebut kejadian berawal dari candaan ES yang menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel. EMS melapor ke orang tuanya, Ivan Sugianto, hingga terjadi keributan di depan SMA tempat ES bersekolah pada akhir Oktober lalu. Kenapa kau bilang kita cari sosial kan? Yang terintegrasi itu anakmu. Atas kejadian ini pun pihak sekolah melapor ke Polrestabes Semarang dan meminta proses hukum dilanjutkan. Mendorong. Mendorong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito dicopot terkait dugaan uang damai dan penangguhan kasus guru honorer Supriyani. Kedua pejabat tersebut saat ini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sultra terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito.
kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Muhtarudin, iNews melaporkan.